banyak pakar di dunia sudah ramalkan bahwa dalam tahun 2045 sampai 50 Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar dan terkaya di dunia. Halo semuanya, coba bayangin gimana jadinya kalau dalam 20 tahun ke depan ekonomi Indonesia resmi take over posisi raksasa macam Jepang, Inggris, dan Prancis. Terdengar kayak utopia atau halu? Seperti yang Bapak sampaikan kemarin Pak cita-citanya. Jadi kami akan kembangkan terus Pak. Ini prosesnya kurang lebih seperti ini. Nah ini potensi di Indonesia Pak. Kami sudah petakan. Nah ini cita-cita dari Pertamina. Well, plot twistnya ini adalah proyeksi data valid yang baru aja ditegaskan ulang sama Presiden Prabowo Subianto di pidato panen raya Juli 2026 kemarin. Dan game changernya ternyata ada di hal yang sering kita anggap remeh, tebu dan pabrik gula. Kok bisa makroekonomi sebesar itu bergantung sama tebu? Kita bakal bedah anatomi strateginya secara logis dan ilmiah di video ini. Tapi sebelum otak kita mind-blowing bahas analisisnya, make sure kalian udah klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya. Di channel ini kita bakal terus upgrade wawasan pakai bahasa yang gampang dimengerti. Udah, let's dive in! Kita nanti 2050 kita di atas Jepang, di atas Inggris, Brazil, Prancis. Makanya kita sekarang harus siap. Itu 2050 itu 25 tahun lagi. Oke, kita masuk ke highlight pidatonya. Di acara bareng Panglima TNI kemarin, Presiden Prabowo nge-spill kebijakan yang cukup radikal. Pemerintah siap ngebangun 30-50 pabrik gula baru. Secara logika biasa, kita mikir, wah buat swasembada gula nih, biar harga sembako turun. Betul, tapi itu cuma surface level alias permukaannya doang. Target utamanya adalah untuk produksi bioetanol E10 sampai E20. Di sini Pak Prabowo juga ngerosting orang-orang yang pesimis sama masa depan bangsa. Beliau mematahkan stereotip lama dengan statement keras. Bangsa kita ramah, tapi bukan berarti lemah. Kita baik, tapi bukan berarti bodoh. Ini adalah mindset shifting dari negara survivor menjadi negara superpower. Oh ya, sebagai support system buat petani, beliau juga teaser soal peluncuran motor listrik nasional khusus agrikultur. Gila sih, ekosistemnya beneran disiapin dari hulu ke hilir. Melakukan hilirisasi bioetanol dari tetes tebu seperti yang tadi digunakan oleh PT Patra Niaga Pak izin. Dan kami kapasitas produksi kami per harinya itu 100 kiloliter. Untuk grade full grade sebagai full grade untuk campuran bahan bakar Pak izin. Siap. Kemudian digunakan oleh Pertamax Green 95. Kemudian turunannya juga kami ada ekstra netral alkohol untuk. Nah, sekarang kita masuk ke sisi sainsnya. Apa sih sebenarnya etanol itu? Simpelnya, etanol adalah alkohol murni yang dihasilkan dari fermentasi biomasa atau tumbuhan. Di kasus kita, itu tebu atau singkong. Alkohol ini punya nilai oktan yang tinggi, jadi sabi banget buat ngegantiin bahan bakar fosil. Kalau kalian dengar E10, artinya bensin kalian itu campuran. 10% etanol, 90% fosil. Kalau E20, ya 20% etanol. Pertanyaannya, secara teknis mungkin nggak sih Indonesia tembus sampai E20 atau murni E100? Produktif, izin Bapak Presiden, sekarang ini tebu kita seluruh Indonesia yang mau ditingkatkan produktivitas dan rendemen, 2. Sekarang ini luasnya cukup, lumayan. Ini 500.000 tetapi produktivitasnya 60 ton. 70 ton. Rendemennya masih 7%, 6%. Ini dinaikkan 10, kan tadi sudah ada 10, ada 9%. Yang pertama. Yang kedua, kita naikkan yang 60 ton ini menjadi 100 ton. India sudah bisa 120 ton, 130 ton.
Brasil juga demikian. Ini dua ini ditingkatkan, tetapi harus teknologi tinggi. Nanti kami tunjukkan di luar Bapak Presiden. Bisa, Bapak Presiden. Jawabannya sangat realistis. Kalian tahu Brazil? Negara itu kondisi iklim tropisnya mirip banget sama kita. Di sana mereka udah pakai standar bensin E27. Bahkan hampir semua mobil baru di Brazil itu pakai mesin flex fuel vehicles atau mesin pintar yang bisa minum bensin 100% etanol tanpa mogok. Nah, untuk mencapai level itu, syarat mutlaknya cuma satu. Supply chain atau pasokan tebu harus masif. Dan boom, itulah alasan jenius kenapa Presiden Prabowo mau bikin 50 pabrik gula baru. Ini bukan sekedar pabrik makanan, ini adalah kilang energi masa depan. Saudara, kita optimis, kita canangkan cita-cita kita setinggi langit. Indonesia akan jadi negara makmur. Ya. Kita tidak mau bodoh lagi. Kita ramah, dibilang lemah. Ya, kita baik, dibilang bodoh. Ya sudahlah. Coba bayangin, efek dominonya kalau kita sukses transisi ke etanol. Sehebat apa impact-nya? 1. Kedaulatan energi absolut. Selama ini APBN kita berdarah-darah buat impor minyak dari luar negeri pakai dolar. Kalau bensin kita tumbuh dari tanah sendiri, neraca perdagangan kita bakal surplus gila-gilaan dan nilai tukar rupiah bakal meroket tajam. 2. Lahirnya sultan baru. Petani tebu dan singkong nggak lagi cuma jadi pekerja agrikultur. Mereka pada dasarnya adalah juradan minyak era modern. Perputaran triliunan rupiah bakal stay di daerah, nggak terbang ke luar negeri. 3. Net zero emission. Etanol itu nggak pas karbon jauh lebih rendah dari bensin fosil. Artinya kota-kota besar kita bakal bebas polusi udara. Ekonomi maju, napas juga lega. Masterpiece kebijakan sih ini. Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar dan terkaya di dunia. Lalu gimana soal klaim Prabowo bahwa 2045-2050 ekonomi kita bakal jadi terbesar keempat di dunia, nyalip Jepang, Inggris, dan Prancis? Apakah ini cuma overklaim politik? Secara akademis, ini adalah konsensus pakar global. Lembaga riset top dunia kayak Standard Chartered, Goldman Sachs, sampai PricewaterhouseCoopers atau PwC udah rilis laporan ini. Tapi ingat, indikator yang dipakai di sini adalah PDP berdasarkan PPP alias paritas daya beli. Gampangnya gini, uang Rp50.000 di London cuma bisa buat beli kopi segelas, tapi di Indonesia bisa buat makan enak sehari. PPP menghitung real value atau daya beli nyata ekonomi suatu negara. Dengan bonus demografi alias jumlah anak muda produktif yang lagi puncaknya, ditambah hilirisasi nikel dan kakao yang lagi jalan, lalu disempurnakan dengan bioenergi, etanol, dan B50 tadi, posisi keempat dunia itu bukan cuma mimpi, tapi target matematis yang sangat bisa dicapai. Jepang dan Eropa lagi pusing dengan aging population atau populasi menua, sementara kita lagi masuk golden era. Makanya Pak Prabowo sangat confident. Data makroekonomi kita emang strong banget. Sudah mulai kita mampu menuju E10. Etanol 10. Jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik. Tadi pabriknya yang baru kita miliki baru 1 pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik.
Kesimpulannya, pembangunan pabrik gula ini adalah blueprint besar buat kedaulatan energi yang bakal jadi roket pendorong ekonomi Indonesia menuju 2045. Kita nggak lagi cuma bertahan hidup, tapi lagi build up buat jadi negara superpower baru. Gimana menurut lo? Udah kerasa belum optimisme menuju Indonesia emas? Atau lo masih nemuin blind spot atau titik lemah dari proyek ini? Drop analisis lo di kolom komentar, mari kita diskusi secara cerdas di bawah. Kalau lo ngerasa otak lo makin upgrade habis nonton ini, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke grup tongkrongan atau keluarga, biar makin banyak yang melek sama potensi raksasa negara kita. Dan please, subscribe channel ini biar kita bisa terus bedah isu-isu strategis dengan asik dan daging banget. Gue Mimin Beterindo, teruslah belajar, stay curious, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!